Kenapa ini terjadi semuanya? Silakan Pak Albert. Ada 28% lebih orang meninggalkan gereja itu karena merasa kegiatan di gereja itu tidak menarik. Tidak menarik. Selamat datang di channel Riston Simbolon. Kita akan berbicara, mengobrol satu topik yang sedang hangat. Dan kita juga berbincang dengan narasumber kita tentang bagaimana sih kebenaran sejati. Dan untuk memperdalam topik ini, kita akan sharing pengalaman masih bersama dengan Pak Pendeta Afdal di sini. Bagaimana? Shalom Pak Pendeta. Shalom Bang Riston. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin pembicaraan kita akan membawa berkat dan juga pencerahan karena kita akan mendalami Alkitab sebagai sumber pembicaraan kita pada saat ini. Pak Pendeta, ada beberapa fakta yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah, oleh karena pandemik, ada orang yang sudah berkurang semangatnya untuk datang ke gereja. Itu yang pertama. Itu fakta loh Pak Pendeta. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara atau baca cerita, baca berita, dan mendengar kesaksian orang-orang yang datang dari luar, faktanya adalah semakin sedikit orang yang datang ke gereja. Bahkan kalau boleh dikatakan orang-orang muda itu juga jarang terlihat di gereja. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa beberapa saat lalu baca berita, nih yang sangat menarik Pak Pendeta. Ada gereja di Eropa sana, di Madrid, Spanyol, kian ditinggal jemaatnya, anggotanya semakin sedikit. Bahkan mereka berencana mau menjual gereja tersebut dan mencari gereja yang lebih memungkinkan karena mereka sudah semakin sedikit untuk berbakti kepada Tuhan. Topik kita pada kesempatan adalah mengapa kita harus pergi ke gereja? Pertanyaan pertama Pak Pendeta. Kenapa ini terjadi semuanya? Silakan Pak Pendeta. Baik. Ini topik yang sangat menarik nih Bang Riston. Iya. Kenapa banyak anggota gereja yang sudah meninggalkan gereja? Menurut survei ada 28% lebih orang meninggalkan gereja itu karena merasa kegiatan di gereja itu tidak menarik. Tidak menarik. Okay. Lalu 21% merasa pemimpin gereja itu buruk. Dan 12% menilai bentuk ibadahnya monoton. Itu aja, bosankan. Jadi tidak menarik. Anak muda. Dan yang 11% mengambil kesimpulan karena tidak suka dengan kepura-puraan di gereja. Oh, menarik sekali. Iya. Ketidakpura-puraan. Tidak suka melihat kepura-puraan yang ada di gereja. Jadi, gara-gara ini, fakta-fakta atau survei yang tadi disampaikan, orang tidak tertarik lagi datang ke gereja. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak Pendeta? Baik, nah ini pertanyaannya masalah berhubungan dengan penggembalaan ya? Iya. Jadi kalau itu dipertanyakan kepada saya, Bang Riston, saya sebagai seorang gembala, yang perlu saya lakukan adalah saya akan memperhatikan domba-domba saya. Kenapa dia tidak datang ke gereja? Lalu saya lawat. Saya cari informasi dulu kenapa dia nggak datang ke gereja, lalu saya lawat. Kalau dia lagi lemah iman, saya berdoa untuk kekuatan imannya. Sehingga mereka kembali lagi. Iya, dan pasti ada satu masalah. Nah, jemaat akan merasa terberkati dengan kedatangan seorang hamba Tuhan. Walaupun kita sebagai gembala tidak mempush dia untuk datang ke gereja, tapi kita datang ke gereja saja, berbicara, ngobrol sama dia, kenapa dia tidak datang ke gereja, itu sudah menjadikan sesuatu berkat bagi jemaat. Itu kan apa yang harus dilakukan sebagai seorang gembala. Kalau kita sebagai orang awam ini,
Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita juga bisa melakukan seperti seorang gembala, kita berkunjung ke rumahnya, Menanyakan apa iya, kabarnya, apa problemnya. Kami sudah kangen ini, kok sudah lama nggak ada kelihatan di ibadah di gereja, alangkah baiknya kita seperti dulu lagi. Nah, kan? Iya. Jadi memberi motivasi dia, semangat dia untuk datang ke gereja. Baik, pertanyaan ketiga Pak Pendeta. Sebetulnya kenapa kita harus pergi ke gereja? Boleh Pak Pendeta mungkin menjadi pencerahan juga. Kenapa? Apakah memang kita boleh tinggalkan peribadatan itu atau kita nggak datang ke gereja? Kenapa kita harus ke gereja? Iya. Teladan Yesus ketika hidup di atas dunia, Yesus datang ke gereja. Datang ke rumah-rumah ibadah pada hari Sabat. Yesus saja datang ya. Iya, itu terdapat di Lukas 4 ayat 16. Iya. Menurut kebiasaannya, tempat ia dibesarkan, Iya. Yesus masuk ke rumah-rumah ibadat pada hari Sabat. Kalau Yesus saja ketika di atas dunia, dia masuk ke rumah-rumah ibadat, itu artinya tak ada tanda sinyal bagi kita, teladan yang dia contohkan kepada kita itu untuk kita tiru. Jadi teladan Yesus kita harus tiru. Iya. Oke. Ini ada hubungannya Pak Pendeta dengan pertanyaan yang selanjutnya. Apa tujuan kita datang ke gereja? Apa tujuan kita datang ke gereja? Iya. Menggenapi firman Tuhan. Karena nasihat Tuhan sudah tertulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Peribadatan. kita. Kenapa Tuhan amarkan kita seperti itu? Iya. Pasti Tuhan tahu akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi umat Tuhan kalau dia membiasakan diri menghindar dari tempat-tempat ibadah. Tidak datang ibadah di gereja. Banyak manfaat yang kita dapatkan apabila kita datang ibadah bersama-sama di gereja. Silaturahmi kita bagus, sesama saudara bersaudara dalam Tuhan. Lalu kita mendapatkan penyegaran firman Tuhan. Memang kita di rumah baca firman Tuhan, tetapi belum tentu topik atau tema yang kita dengarkan di gereja sama dengan yang kita baca di Alkitab. Kadang-kadang Bang Riston, Iya. membaca Alkitab sendiri belum tentu semuanya kita bisa memahami dengan baik. Tapi kalau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, karena beliau memang sudah spesialisasinya di situ, akan membantu kita untuk lebih mudah memahami firman Tuhan tersebut. Iya. Jadi memang di pikiran saya bahwa kita datang ke gereja sebagaimana tadi disampaikan Pak Pendeta bahwa kita tidak boleh meninggalkan, karena memang di gereja sendiri juga kita boleh bersekutu, ya, berkumpul dengan umat-umat Tuhan, saling menguatkan. Ya, kita sebagai makhluk sosial ya juga ya. Terlepas dari itu, kita di sana nanti akan mendapatkan pencerahan. Ibaratnya gereja itu bengkel, kita yang sudah lagi lemah ini datang ke situ, keluar-keluar jadi segar kan. Betul. Begitu. Iya, ya. Secara keluarga pun kita jadi selain di rumah membentuk keluarga kita, kerohanian anak-anak, gereja juga menjadi tempat mengajar, betul, mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. Mereka boleh bertumbuh sejak dini ya, sejak masih anak-anak, sampai pada akhirnya mereka juga dewasa nanti boleh menjadi tiang-tiang gereja. Betul. Itu harus memang kita lakukan. Dan itu harus ditanamkan dari sejak mereka umur dini. Beda loh Bang Riston, ibadah di rumah. Kita kan selama pandemi kan ibadah di rumah. Beda auranya yang kita rasakan ketika kita ibadah di gereja. Pasti beda. Jujurlah Bang Riston jawab. Saya mengalami ketika lockdown. Iya. Auranya beda dengan ketika kita ibadah di gereja Bang Riston. Iya. Walaupun kita ibadah juga namanya ya. Tapi suasana, aura tuh paham kan maksudnya kan? Iya. Atmosfernya beda, semangat spiritnya beda. Iya. Saling menguatkan satu dengan yang lain, itu memang kesolemannya juga beda. Iya. Kita beribadah di rumah dengan di gereja. Baik. Beda Bang Risto. Iya. Memang terlepas dari dunia yang semakin sibuk, manusia yang semakin sibuk. Iya. Kita harus
mengutamakan mencari kerajaan Allah, ya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kapan sebetulnya kita harus datang ke gereja? Ini mungkin orang datang ke gereja, ada yang hari Minggu, ada yang macam-macam. Ini mungkin doktrin, tapi yang menurut Pak Pendeta, kapan kita harus pergi ke gereja? Kapan kita harus datang ke gereja? Kita tiru teladan Yesus. Kapan Yesus datang ke bait suci? Kita lihat di Lukas 4 ayat 16. Kapan Yesus datang? Lukas 4 ayat 16. 4 ayat 16. 14. Boleh baca, Bang Riston? Lukas 14. Lukas 4 ayat 16. Oh, 4. Oke, sorry. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Ada apa Yesus datang ke bait suci? Hari Sabat. Hari Sabat. Dan semua umat Kristen sudah tahu apa itu hari Sabat. Saya percaya umat Kristen sudah tahu apa itu hari Sabat. Hari Sabat itu kan hari Sabtu. Hari Jumat Yesus mati, yang dikenal dengan Jumat Agung. Lalu setelah Yesus mati, sudah dekat dengan waktu persiapan menyambut hari Sabat. Lalu pada hari ketiga Yesus bangkit, dikatakan di Alkitab pada hari pertama minggu itu. Saya percaya umat Kristen sudah memahami hari Sabat itu adalah Sabtu. Baik, jadi jelas kapan kita harus pergi ke gereja. Lalu memang kita harus pergi ke gereja, bertemu dengan Tuhan kita, mendengarkan firman Tuhan. Baik, Pak Pendeta, mungkin boleh Pak Pendeta kasih kesimpulan, mengapa kita harus pergi ke gereja? Kenapa kita harus ke gereja? Karena itu yang diteladankan oleh Yesus ketika di atas dunia. Sama dengan kita, kenapa kita harus dibaptis, diselamkan? Karena Yesus ketika di atas dunia, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Sungai Yordan, ditenggelamkan, diselamkan. Alangkah baiknya, alangkah senangnya jika Tuhan melihat kita melakukan apa yang dia teladankan. Sekarang saya tanya sama Bang Riston. Bagaimana perasaan Bang Riston kalau anak-anak Bang Riston melakukan apa yang Abang arahkan atau Abang katakan? Pasti atau Abang teladankan? Sangat senang. Demikian juga Tuhan. Jadi kita harus mengikuti teladan yang diberikan. Setelah 6 hari bekerja dia juga berhenti, ya, pada hari penciptaan. Demikian juga ketika dia menjelma sebagai manusia, dia pun datang beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, ya, ke Nazaret. Kemudian ketika Yesus di atas dunia, kenapa dia sering tercatat banyak ayat di dalam kitab suci dikatakan, ketika Yesus bergumul, dia datang kepada Bapa di surga berdoa. Itu satu teladan yang harus menjadi perenungan kita. Bahwa dalam hidup kita ini, kita bisa mengatasi masalah kita, pergumulan kita, hanya dengan tekun berdoa sama Tuhan. Iya, betul. Itulah kesimpulannya pada kesempatan ini, topik kita. Karena ada banyak orang yang sudah tidak tertarik datang ke gereja. Betul. Lebih tertarik hal-hal duniawi, apalagi orang muda, ya. Fakta-fakta itu mengatakan lebih tertarik mencari kesenangan dunia. Padahal lupa bahwa perintah Tuhan, kita harus datang beribadah kepadanya. Berkumpul, bersatu, bersekutu dengan umat-umat Tuhan yang lain. Terima kasih. Inilah topik yang bisa kita bicarakan pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita dan juga para pendengar di luar sana. Terima kasih. Sampai ketemu di topik berikutnya. Tuhan memberkati.